ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال اختلاؤه صلى الله عليه وسلم في غار حراء ولما أخذت سنه تدنو نحو 40 نشأ لديه حب للعزلة بين الفترة والأخرى وحبب الله إليه الاختلاء في غار حراء وحراء جبل يقع في جانب الشمال الغربي من مكة فكان يخلو فيه ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد فتارة 10 وتارة أكثر من ذلك إلى شهر ثم يعود إلى بيته فلا يكاد يمكث فيه قليلا حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى ويعود الكرة إلى غار حراء وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali bersama di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini perjalanan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di pertemuan terakhir kemarin kita dengar sudah bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang ikut andil dalam renovasi Ka'bah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Di situ kita ceritakan berapa kali Ka'bah itu dibangun atau direnovasi, alhamdulillah. Dan itu umur Nabi 35 tahun waktu itu. Waktu Nabi ikut bangun Ka'bah, umur Nabi 35 tahun. Nah, bab malam hari ini yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yaitu masa-masa ketika Nabi besar Muhammad SAW mulai mau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Nabi akhirul zaman. Sebelum beliau dilantik oleh Allah, beliau itu Allah arahkan suka dengan yang namanya uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri. Di sini Al-Imam Al-Buthi beliau menyebutkan babnya ikhtila'uhu, menyendirinya Nabi. Makanya azzakumullah, kamar mandi itu kalau di bahasa Arab kan al-hammam atau al-khala.
Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-khala'a." Kalau kalian masuk kamar mandi. Al-khala. Apa arti khala? Khala itu artinya tempat yang sepi. Tempat yang sepi. Karena di kamar mandi orang pasti sendirian, sepi di situ. Nah, maka dari itu dinamakanlah kamar mandi Baitul Khala, rumah sepi. Dalam bahasa Arabnya dinamakan Baitul Khala, kamar mandi. Itu arti dari khala. Adapun makna secara umum, khala atau ikhtala artinya menyendiri, yaitu uzlah, menyendiri. Di mana uzlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau memilih tempat uzlahnya fi ghari Hira, di gua Hira. Di gua Hira. Beliau mengatakan di sini, walamma akhadat sinnuhu tadnu nahwal arba'in. Ketika umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati 40 tahun, nasya'a ladaihi hubbul lil uzlah. Timbul pada diri Nabi kecintaan untuk apa? Untuk uzlah, untuk menyendiri, bainal fatrati wal ukhra. Namun menyendirinya Nabi ini uzlahnya tidak setiap hari. Ada jeda waktunya, ada waktu istirahatnya. Wa habbaballahu ilaihi al-ikhtila'a fi ghari Hira. Dan Nabi ini Allah jadikan beliau suka menyendiri di mana? Di gua Hira. Hira itu jabalun yaqa'u fi janibis shimalil gharbi min Makkah. Hira ini nama gunung. Hira nama gunung terletak di bagian utara daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Di atas gunung itu ada gua. Ghar, arti dari ghar itu gua. Ghar Hira, gua yang ada di gunung Hira. Alhamdulillah kita pernah naik ke situ sekali, walaupun cuma sekali, cuma lumayan. Karena naiknya itu lumayan capek. Ya, padahal sekarang ini alhamdulillah sudah dirapikan oleh pemerintah Saudi Arabia, sudah dirapikan, dibentuk tangganya. Jadi kita naik pakai tangga gitu, ada tangganya. Kalau dulu zaman Nabi tidak ada tangga, masih bebatuan. Kurang lebih 1 jam, atau 1,5 jam dari bawah sampai ke atas ke Gunung Hira. Di situ nanti ada gua. Nah, di gua itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau uzlah sebelum dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika umur beliau mau mendekati 40 tahun, itu beliau sama Allah disukakan dulu untuk uzlah menyendiri. Hubbiba ilaihi al-khala. Fataratan asyrah wa taratan aktsara min dalik ila syahrin. Terkadang Nabi sampai 10 hari uzlah di atas, terkadang lebih dari 10 hari. Kalau ingat ketika kita menceritakan istri Nabi Sayyidah Khadijah, beliau punya peran yang sangat besar dalam uzlahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang peran besar beliau. Pertama, beliau sabar ditinggal 10 hari sama Nabi. Istri zaman sekarang tinggal sehari 2 hari sudah ngerengek. Ngerengek. Sudah macam-macam. Ini 10 hari ditinggal sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat perempuan. Semakin Anda mendapatkan suami yang istimewa, berarti semakin besar cobaannya. Cobaan istri-istri Nabi itu adalah cobaan yang terbesar. Karena suami mereka orang yang paling mulia. Suami mereka bukan sembarangan orang. Suami mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Sayyidah Khadijah itu sabar ditinggal sama Nabi 10 hari, kadang sampai 2 minggu. Enggak sampai di situ. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, disiapkan bekal, didukung. Jadi didukung sama Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah nahan Nabi untuk uzlah, maka Nabi tidak akan uzlah, kan begitu. Tapi didukung oleh Siti Khadijah.
Disiapkan bekal untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa bekal tadi. Misalkan bekalnya untuk 10 hari. Ya, bekal makanan orang dulu itu bukan makanan seperti kita, cepat basinya, cepat rusak. Dulu tidak, makan orang dulu roti, makan orang dulu kurma, makan orang dulu zaman Nabi zabib, kismis. Itu makanan Nabi. Jadi tahan sampai 10 hari, 2 minggu itu tahan makanan tersebut. Nabi kadang saking beliau menikmati uzlah, lupa bahwasanya bekalnya sudah habis. Siti Khadijah di rumah ngitung. Ini bekal untuk 10 hari misalkan. Hari ke-10 Nabi belum pulang, mulai beliau gelisah. Gelisahnya bukan karena ditinggal lama sama Nabi. Tapi gelisahnya karena memikirkan, ini Nabi nanti makan apa? Sehari Nabi belum turun, karena beliau menikmati uzlah. 2 hari Nabi belum turun, beliau yang naik ke atas. Radhiyallahu ta'ala anha. Waktu itu umur beliau 50 tahun lebih sudah. Karena ketika beliau nikah dengan Nabi, umur Siti Khadijah 40 tahun. Kalau Nabi umur 40 tahun, berarti Siti Khadijah tambah 15 tahun. 55 tahun. Perempuan yang umurnya sudah 55 tahun, mendaki gunung, naik ke atas. Demi apa? Demi suaminya. Bukan narik untuk pulang, bukan. Bukan. Tapi apa? Ingin melihat dan bawa bekal. Jadi kalau Nabi tidak mau turun, sudah silahkan lanjut uzlahnya antum. Ini bekal buat antum nambah hari di atas gua. Itu perjuangan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi betul memang ada pepatah yang mengatakan setiap laki-laki yang sukses pasti di belakangnya ada perempuan yang luar biasa. Setiap laki-laki yang sukses pasti di belakangnya ada perempuan yang luar biasa. Karena kalau laki-laki orang itu biasa saja, maka di belakangnya perempuan biasa saja. Tapi ketika orang itu orang yang sukses, berarti di belakangnya perempuan yang luar biasa. Sabar, dukung, menyupport apa yang akan dilakukan oleh suami. Siti Khadijah tidak pernah gerutu, tidak pernah ngomel, tidak pernah menahan. Ketika Nabi besar Muhammad SAW ingin keluar uzlah di atas goa 10 hari. Perempuan umur 55 tahun naik kudanya mendaki gunung. Kita yang masih muda aja itu capek. 1,5 jam bebatuan. Apalagi kalau naiknya itu makanya orang yang umroh itu kadang naiknya itu subuh, sebelum subuh. Jam 3 malam mereka naik, soal subuhnya di atas. Kenapa? Karena kalau naiknya baru mau daki gunungnya jam 7, jam 8 pagi udah panas. Gunungnya bukan gunung seperti di Indonesia. Kalau gunung dingin berarti tidak. Gunung situ batu, tidak ada pohon, panas jadi. Ini perempuan umur 55 tahun. Demi suaminya, beliau rela untuk naik. Dan apa? Kalau kita ingat di sejarah Sayyidah Khadijah, ketika beliau sampai ke Gua Hira, melihat Nabi sedang sibuk, sedang asyik bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak kuat hati untuk mengganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diganggu, tidak disapa, tidak beliau alihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau letakkan bekalnya, beliau turun. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak beliau ganggu ketika melihat Nabi sedang asyik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau letakkan bekalnya, beliau langsung turun tanpa mengucapkan satu patah pun. Nah, itulah perempuan yang luar biasa. Jadi semakin ini kaidah mau tidak mau, semakin hebat suami Anda, ini untuk perempuan, maka semakin besar cobaan yang akan Anda dapatkan. Pengorbanan makin besar yang akan Anda keluarkan. Ya, karena ada bayarannya. Suaminya makin hebat, makin besar, maka pengorbanannya makin besar. Seperti istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum Nabi Muhammad dilantik oleh Allah, mereka sudah mendepankan pengorbanan. Yaitu Siti Khadijah ketika ditinggal uzlah oleh Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan sehari dua hari, puluhan hari, 10 hari, 2 minggu. Pulang Nabi istirahat 2 hari 3 hari, naik lagi ke atas, uzlah lagi, sampailah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru selesai uzlahnya. Itu uzlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzlah itu sama, arti uzlah menyendiri. Uzlah artinya menyendiri. Menyendiri untuk fokus, tafakkur, ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ ulama mengatakan bahwasannya setiap orang yang ingin sempurna, sempurna artinya ingin dekat dengan Allah, ingin menjadi kekasih Allah, wabil khusus untuk orang yang ingin jadi da'i ilallah, jadi orang yang mengajak orang lain untuk ke jalan Allah, orang tersebut harus ada uzlahnya. Karena Nabi saja, kelas Nabi besar Muhammad SAW, Allah siapkan waktu dan tempat untuk beliau uzlah. Uzlah itu seakan-akan mempersiapkan diri beliau untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu tersebut. Uzlah itu persiapan untuk hati Nabi, untuk mental Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, maka setiap dai ilallah mau tidak mau harus ada yang namanya uzlah. Ada yang namanya uzlah. Dan alhamdulillah pondok pesantren sekarang itu sudah seperti uzlah. Pondok pesantren itu seperti uzlah. Jauh dari keramaian, jauh dari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Makanya ya bapak-bapak yang anaknya lagi mondok, jangan dikabari apa yang terjadi di rumah. Jangan diceritakan apa yang terjadi di desa. Biar anak tadi di pondok, biar dia apa bahasanya itu ya, tidak mendengar kabar apapun dari luar, karena itu adalah uzlah untuk mereka. Dan yang di pondok, jangan coba-coba cari kabar apa yang ada di rumah. Tidak usah. Tanya kabar orang tua, baik, alhamdulillah sudah cukup. Karena di pondok itu seperti Anda sedang uzlah, mengikuti daripada perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama, setiap orang, wabil khusus da'i ilallah, orang yang ingin menjadi pewaris Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada bagian uzlah di dalam kehidupannya. Dan ini bukan hanya untuk da'i ilallah, bukan hanya untuk ustadz, bukan, tapi untuk semua muslim itu harus ada uzlah. Uzlah itu, ma'asyiral hadirin, kalau kita lihat praktek daripada ulama aulia terdahulu, macam-macam gaya uzlah mereka. Waktu uzlah mereka juga macam-macam. Ada sebagian dari mereka itu yang uzlahnya seperti Nabi ini, atau lebih bahkan. Ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun tidak keluar. Ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun tidak keluar. Salah satu contoh, habaib kita saja yang di Indonesia ini, Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, itu beliau sebelum keluar untuk dakwah uzlah di kamar 13 tahun tidak keluar. 13 tahun beliau tidak keluar ke kamar, uzlah. Tapi ada juga dari ulama, dari aulia yang uzlahnya di akhir hayatnya. Ada itu. Jadi selesai mereka menuntut ilmu, mereka menyebarkan apa yang mereka dapat dari ilmu, mereka mengarang kitab macam-macam. Setelah itu baru mereka uzlah, tidak mau ketemu dengan orang, sampailah mereka meninggal dunia. Ada yang begitu. Jadi ada yang uzlah di awal di awal masa hidupnya, ada yang uzlah di akhir kehidupannya. Salah satu contoh daripada ulama yang uzlah di akhir hayatnya, diantaranya Al-Imam As-Suyuti. Ya, beliau termasuk ulama yang uzlah di akhir hayatnya. Contoh yang uzlah di akhir hayatnya, setelah terkenal, setelah alim, Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya, beliau uzlah di akhir hayatnya. Dari uzlah itulah beliau mengarang kitab Ihya. Begitu. Beliau setelah tenar, setelah beliau mengarang kitab macam-macam di bidang ilmu fikih, beliau ngarang hukum halal haram beliau kuasai, filsafat beliau kuasai,
Beliau debat kemana-mana, sudah tenar, kemudian beliau uzlah. Tidak ketemu dengan siapa-siapa, tidak mengajar, tidak mengarang kitab, tidak berfatwa. Uzlah tahunan, keluar dari uzlah itu, keluar lagi beliau sudah membawa kitab Ihya Ulumuddin. Hasil dari uzlah beliau. Nah, jadi macam-macam metode ulama uzlah. Ini apa yang dipraktekkan oleh ulama. Walaupun tidak mesti kita harus mengikutinya. Cuma paling tidak kita tahu, oh ada begitu gambaran uzlah daripada pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, uzlah yang seperti itu, uzlah yang seperti ulama-ulama yang tidak keluar 10 hari, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, belasan tahun, itu banyak syaratnya, bukan sembarangan. Bukan sembarangan orang boleh uzlah. Habis dengar pembahasan ini langsung ada nanti mau uzlah, tidak mau keluar kamar. Tidak boleh. Ada syarat-syaratnya. Apa di antara syarat-syarat uzlah? Yang pertama, al-iznu minasyekh. Itu pertama. Syarat yang pertama dan paling utama, harus ada izin dari guru. Harus ada izin dari guru. Para ulama ketika mereka uzlah, itu mereka dapat izin. Jadi bukan atas landasan hawa nafsu mereka. Kadang hawa nafsu itu juga mengajak kita untuk beribadah. Kadang hawa nafsu juga mengajak kita untuk melakukan amal-amal yang seakan-akan itu amal baik. Tapi ternyata natijahnya bukan membersihkan hati, malah membuat hati kita makin kotor. Jadi syarat yang paling utama untuk seseorang uzlah yang pertama adalah al-idhnu minasyekh. Dia harus dapat izin dari gurunya. Syekh murabbi tentunya. Guru yang mendidik hatinya, guru yang mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata gurunya, kamu pantas untuk uzlah. Uzlah sana, masuk, uzlah. Maka dia akan diberi pertolongan oleh Allah. Dia akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam uzlahnya. Kenapa? Karena ada izin dari gurunya. Tapi yang sembarangan tanpa izin dari guru itu seminggu keluar pasti. Atau di dalam uzlahnya dia akan melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan ketika dia di luar. Hal-hal yang sangat buruk misalnya. Karena setan masuk. Jangan kita kira pas kita uzlah ngunci kamar, setan tidak masuk. Setan masuk. Makanya ketika dapat izin dari guru, dan guru tadi pasti tahu ini murid pantas atau tidak untuk uzlah, maka diizini oleh guru, berarti murid itu pantas. Akan disupport oleh gurunya secara rohani. Itu yang pertama. Harus ada izin dari guru. Dan ketika keluar pun harus izin dari guru. Kayak Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, Gersik, ketika beliau uzlah 13 tahun, siapa yang mengeluarkan beliau? Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Sama, Surabaya. Beliau dari Yaman dan dikuburkan di Surabaya. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini pertama kali orang yang membawa Maulid Sintud Durar ke Indonesia. Beliau ini murid langsung Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Murid. Jadi beliau pertama kali orang yang membawa Maulid Habsyi ke Indonesia. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Banyak fotonya. Ada fotonya sudah. Kuburannya di Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini punya putri. Putrinya bernama Syarifah Hubabah Syifa. Hubabah Syifa ini neneknya Abuya Umar bin Alwi As-Segaf. Jadi Abuya Umar bin Alwi As-Segaf, beliau punya ayah Alwi. Alwi ini punya ibu. Ibunya Hubabah Syifa. Hubabah Syifa ini putri daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi Habib Muhammad ini apa bahasanya? Buyut, ya. Ayah dari nenek. Ayah dari nenek Abuya bernama Hubabah Syifa. Nenek Abuya namanya Hubabah Syifa. Ayahnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Pertama kali orang yang membawa Maulid Sintud Durar ke Maulid Habsyi yang kita baca ke Indonesia beliau. Dan beliaulah yang
mengeluarkan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik untuk keluar dari uzlahnya setelah uzlah 13 tahun. Habib Abu Bakar tidak keluar rumah, tidak keluar kamar, bahkan ketemu keluarganya pun tidak selama 13 tahun. Jadi kuat dia. Bayangkan, oh ini berarti Habib luar biasa kedudukannya. Istrinya juga pasti luar biasa. Karena kalau istrinya tidak luar biasa, setiap 5 menit diketok tuh kamar Habib Abu Bakar minta keluar. Karena istrinya juga luar biasa, Habib Abu Bakar orang yang luar biasa. Tahan, sabar untuk menunggu, untuk mendukung, menyupport suaminya uzlah. Ini bukan hanya harus mendukung ibu-ibu atau calon istri. Bukan hanya harus dukung masalah uzlah, tidak. Intinya ketika kita melihat suami kita ingin melakukan satu hal yang baik, hal ini hal yang menyenangkan Allah, hal yang menyenangkan Nabi besar Muhammad SAW, hal ini hal yang bakal manfaat untuk dakwah Nabi besar Muhammad, kalian sebagai istri harus mendukung, menyupport. Harus berkorban. Walaupun umpama itu mengorbankan waktu kalian atau menyita waktu kalian untuk bersama suami kalian. Karena dengan dukungan kalianlah suami kalian akan menjadi orang yang hebat atau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perhatikan ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ketika menganjurkan para kaum laki-laki untuk apa? Untuk mencari nafkah yang halal, untuk berinfak, untuk bersedekah. Di dalam Al-Qur'an mungkin ada 3 atau 4 ayat. Itu setelah Allah menganjurkan kita untuk bersedekah, berinfak, mencari nafkah yang halal, Allah sambung ayat tersebut, coba diperhatikan, Allah sambung ayat tersebut dengan apa kata Allah? Hati-hati. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah kata Allah, anak dan harta kalian adalah fitnah, cobaan untuk kalian. Di ayat yang lain, Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang jadi musuh kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyambungkan 2 ayat ini? Karena kata ulama ahli tafsir, terkadang seorang laki-laki itu sabar untuk makan yang tidak enak di rumah. Terkadang bapak biasa tidak perlu pakai pakaian yang mewah, tidak perlu mengikuti zaman dalam berdandan. Tapi ibu-ibu, nah itu yang selalu apa? Gerutu. Minta inilah, minta itulah, minta inilah, minta itulah. Suaminya baru mau pergi ke kebun, nota belanjaan sudah full misalkan. Jadi terkadang suami itu mereka sabar untuk diri mereka, tapi mereka tidak sabar untuk istri mereka. Sehingga mereka mencari duit atau nafkah di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Terkadang mereka sabar, bapak sabar untuk lapar, untuk tidak makan. Tapi bapak tidak sabar ketika melihat anak bapak kelaparan. Bapak sabar untuk tidak ganti HP misalkan. Kan anak muda tuh suka ganti-ganti HP. HP-nya jadul. Lihat kalau orang-orang tua, HP-nya jadul pasti. Anaknya ganti-ganti HP terus. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin tegur kita, para suami. Hati-hati. Istri dan anak kalian itu ada yang akan jadi musuh kalian. Akan mempersulit kalian. Akan menyebabkan kalian mencari nafkah yang tidak halal karena desakan dari mereka. Itu hikmahnya atau rahasia kenapa ayat dalam memerintahkan kita untuk mencari nafkah yang halal atau bersedekah, Allah selalu sambungkan dengan ayat yang mengatakan hati-hati, anak kalian adalah cobaan, istri kalian adalah cobaan. Maka dari itu kalau istri dan anak tidak banyak membebani suami dan bapaknya, itu adalah istri dan anak yang soleh dan solehah. Diceritakan Dhunnun al-Misri, Abu Hatim al-Asam.
Hatim al-Asam itu setiap pagi ketika mau mencari nafkah keluar dari rumah, putrinya ngikutin dari belakang, buntuti, nganter bapaknya untuk mencari nafkah. Tapi apa yang dikatakan putrinya? Bukan minta macam-macam. Ya. Ayah kalau pulang bawa ini ya, bawa ini ya, bawa ini ya, macam-macam. Duitnya belum ada bapaknya. Tidak. Apa kata putri Hatim al-Asam? Ya abati, wahai ayahku, nasbiru ala harri nasbiru ala harril ju' fid dunya wala nasbiru ala harri nari jahannam fil akhirah. Wahai ayahku, kami sabar, kami rela, kami akan kuat ketika kami merasakan panasnya lapar di dunia. Tapi wahai ayah, kami tidak rela, kami tidak kuat, kami tidak sabar untuk merasakan panasnya api neraka jahanam di akhirat. Itu pesan anaknya. Jadi kalau memang ayah tidak mendapatkan nafkah yang halal, sudah, tidak apa-apa. Pulanglah dengan tangan kosong. Kami sabar, lapar di dunia. Hati-hati ayah, jangan sampai ayah bawa uang yang haram ke rumah, sehingga kami memakannya, dan kami akan dibakar oleh Allah nanti di api neraka jahanam. Na'udzubillah min. Itu pesan putri Hatim al-Asam. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi kalau istri, anak, mendukung suaminya untuk menjadi orang yang baik, itulah suaminya orang hebat. Makanya pepatah itu betul. Setiap laki-laki yang berhasil sukses, pasti di belakangnya ada istri yang luar biasa. Karena seorang laki-laki tidak akan jadi sukses kecuali dia melewati masa-masa yang sulit. Kecuali dia akan melalui waktu-waktu yang di situ dia butuh mujahadah. Kalau tidak didukung sama istrinya, tidak akan dia bisa melewati waktu tersebut. Buktinya, lihat bagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau uzlah 10-15 hari, dan itu memang dorongan dari diri beliau, cinta untuk uzlah, disupport oleh istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi tadi kita kembali ke syarat uzlah. Yang pertama harus ada izin dari guru. Keluar masuknya itu semua harus izin dari guru. Kemudian syarat kedua, ketika orang ingin uzlah harus sudah menguasai ilmu agama. Jadi ketika ditanya misalkan ada yang jamaah sini biasanya hadir malam Rebo nih atau malam Jumat sama Buya, bulan depan tidak hadir. Kemana fulan? Oh uzlah Habib. Nanti dulu uzlahnya. Benari dulu cara wudhunya yang sah bagaimana, sholat yang sah bagaimana, apa saja yang membatalkan wudhu, apa saja yang membatalkan sholat, keyakinan yang benar itu bagaimana, akidah yang lurus itu yang mana, akidah yang sesat itu bagaimana. Itu harus dikuasai dulu, baru dia boleh uzlah. Tapi kalau dia belum menguasai ilmu-ilmu yang dia tidak harus menguasai semua ilmu syariat, tidak. Tapi paling tidak dia menguasai ilmu yang akan selalu dia praktekkan. Sholat, wudhu, bersuci, mandi wajib, najis, puasa bagaimana. Nah, itu harus dia kuasai, baru dia boleh uzlah. Apa saja yang halal, apa saja yang haram, begitu. Tidak boleh orang masuk uzlah, tapi dia masih kosong dari ilmu syariat. Itu tidak boleh. Karena dia akan makin tersesat di dalam uzlahnya, bukan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwasanya ada satu orang ahli ibadah daripada Bani Israel. Ibadah dia di atas gunung. 50 tahun dia sudah ibadah. Akhirnya lewatlah seorang alim. Lagi melancong, mampir ke gua itu. Lihat, ada orang yang lagi ibadah. Ditanya, berapa tahun Anda di sini? Oh, tahunan sudah saya uzlah di sini. Masya Allah, dipuji. Kemudian dia lihat, di depan itu ada keledai betina. Keledai betina. Ditanya sama ini orang, kan ini uzlah nih, ngapain nyimpan keledai di situ? Buat apa keledai di depan? Apa jawab orang ini? Lihat, ini karena bodoh. Kata dia, keledai itu untuk setiap aku datang syahwat, aku melampiaskan syahwatku ke keledai itu.
Na'udzubillah. Jadi hukum itu saja dia tidak tahu, dia sudah uzlah. Nah, ini fatal akhirnya. Na'udzubillah, langsung tepak pala itu orang alim. Dikasih tahu, ya fulan, itu haram, mal'un, dilaknat. Perbuatan seperti itu. Nangis-nangis tuh. Ternyata selama ini dia uzlah, tapi dia ditipu oleh setan. Dan dia di dalam uzlahnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi syarat uzlah, masuk yang paling kuat, yang kedua adalah apa? Harus izin dari, harus dia sudah menguasai ilmu syariat. Ilmu hukum halal haram. Akidah mana yang benar dan akidah mana yang sesat, baru dia boleh uzlah. Dan gurunya tahu pasti. Ketika guru mengizinkan muridnya untuk uzlah, pasti gurunya tahu, ini muridku sudah menguasai ilmu syariat, silakan dia uzlah. Ketika guru melihat ini murid lebih manfaat dia uzlah daripada dia di luar, maka akan diperintahkan oleh gurunya lebih baik dia di dalam daripada dia di luar. Itu guru pasti tahu untuk menilai muridnya. Tapi ketika guru melihat, ini lebih manfaat di luar, dilarang sama gurunya untuk uzlah, suruh keluar. Nah, jadi syarat yang kedua, untuk orang boleh uzlah, dia harus menguasai ilmu halal haram. Kemudian syarat yang ketiga, kata ulama, harus dia tidak ada ketertarikan dengan dunia yang di luar. Karena uzlah itu, uzlah yang seperti Nabi, uzlah yang seperti para aulia itu, kan mereka mengunci diri mereka, tidak keluar sama sekali. Kalau misalkan dia di kamar, dia uzlah, tapi dia masih memikirkan hal-hal yang tidak pantas, dia masih memikirkan kebun, berapa sawit sekarang misalkan. Itu udah usah uzlah, keluarlah. Udah usah uzlah, hadir majlis taklim saja. Kenapa? Karena Anda di kamar masih mikirkan berapa sawit bulan ini. Anda di kamar uzlah masih mikirkan gimana kebunku, siapa yang ngurus. Bisa nggak si fulan tuh anakku ngurus sawit. Anda masih mikirin warung. Itu orang nggak pantas untuk uzlah. Malah dia akan menodai uzlah dia kalau dia masuk uzlah. Nggak pantas. Kenapa? Karena terkaitan dunia luar dengan dirinya masih sangat kuat. Ini orang harus keluar dulu sehingga dia bisa melampiaskan apa yang ada pada dirinya ke tempat-tempat yang halal. Kemudian dididik lagi sama gurunya, baru mungkin nanti di akhir bisa uzlah. Dan ini bukan satu perlombaan yang setiap orang pengen uzlah. Nah, ini kedudukan khusus. Ada orang itu memang yang diberikan oleh Allah tugas untuk uzlah seperti aulia dan seperti Nabi besar Muhammad SAW. Ini namanya uzlah kabir, uzlah yang besar. Tapi jangan takut. Bagaimana kita bisa mendapatkan makom uzlah? Ada uzlah yang satunya lagi, yaitu kita sekarang pun bisa untuk uzlah. Dan itu wajib, itu yang diwajibkan oleh ulama. Bahwasannya setiap orang muslim harus punya waktu untuk dia uzlah. Di akhir malam, berdoaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu uzlah. Di dalam ibadahnya, di dalam sujudnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah uzlah. Nah, itu uzlah yang wajib untuk setiap orang, kata ulama. Kita ini harus punya uzlah. Waktu kita 24 jam, jangan kita gunakan untuk dunia semua. Jangan kita gunakan untuk makhluk semua. Harus ada bagian Khaliknya. Harus ada bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang wajib harus kita sisihkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terus dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpindah ke Ar-Rafiqil A'la. Itu uzlah yang harus kita lakukan. Kalau uzlah yang tadi 10 hari, 15 hari itu tidak usah dulu. Tidak usah dulu atau izin dulu dengan guru Anda. Kalau dapat izin bismillah. Tapi kalau uzlah yang sendiri tadi, yang tiap hari uzlah, itu tidak perlu izin karena memang namanya orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang ingin menjadi pewaris Nabi besar Muhammad SAW, harus menyisihkan waktunya untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertafakur,
bermunajat. Kalau masih bingung mau ngomong apa, Habib bingung. Kalau qiyamul lail itu habis sholat, doa-doa apa? Kalau tidak bisa doa, belum keluar dari hati kita, baca munajah para aulia. Ulama itu mencatat munajah mereka. Padahal itu rahasia mereka. Tapi mereka catat karena dapat perintah dari atasan. Mereka sebarkan karena rahmatan lana, rahmat untuk kita. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau punya munajah. Di akhir kitab Hikam ada munajah Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Di situ beliau tuliskan ilahi, ilahi, ilahi. Beliau panggil ya Allah, begini begini. Ya Allah, diajak ngobrol Allah Subhanahu. Itulah munajah. Arti munajah itu kan ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol tapi berduaan, itu munajah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, kata Allah. Kalau kalian ngajak Nabi ngomong berdua. Jadi munajah itu ngomong secara berduaan, munajah. Bukan mukhatabah, bukan mukalamah, bukan muhawarah. Nah, beda artinya. Munajah itu khusus untuk yang ngomong berduaan. Itu artinya munajah. Jadi mereka buka. Tentunya itu atas perintah Allah atau perintah Nabi besar Muhammad SAW atau perintah guru-guru mereka. Mereka sebarkan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam qasidah-qasidah beliau, ya Ali masirri minna, itu kan dibaca di waktu qiyamul lail. Qad ista'antuka rabbi, dibaca di qiyamul lail. Itu artinya semuanya munajah. Mereka ngajak ngomong Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadukan isi hati mereka, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah uzlah yang harus kita miliki, yang harus kita praktekkan, yang harus kita ikuti agar hidup kita tentram, agar jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu cepat dan pesat, ya. Itu uzlah yang harus ada. Adapun uzlah yang seperti Nabi seperti tadi, ya, itu harus ada syarat-syarat tertentu dan dapat izin yang pasti dari gurunya. Kemudian ulama juga menyebutkan bahwasannya bisa kita uzlah seperti mereka walaupun badan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah kedudukan yang paling tertinggi. Jadi ini pembahasan tasawuf atau hakikah agak mendalam sedikit. Setiap orang itu ada 3 makom. Pertama adalah makomul khalq. Makom al-khalq. Makomul khalq ini makom orang awam. Kita ini masih makomul khalq. Kita masih kumpul dengan makhluk. Kita masih mikirin makhluk. Kita masih mikirin dunia. Ini makomul khalqi namanya. Makomul khalq. Ini apa? Standarnya itu. Rata-rata kita semua makomul khalq. Hati kita ini masih terkait dengan makhluk. Anak, istri, orang tua, teman, kerabat, yang gitu. Nah, itu namanya makomul khalq. Kalau dilatih, dididik, terus akan naik ke makomul haq. Makomul haq atau makomul khaliq. Makom yang hatinya itu sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya, hatinya, khayalannya, semua bersama Allah. Inilah, ya, yang dialami para aulia ketika mereka tidak sadar dengan apa yang di depan mereka karena mereka sudah musyahadatullah. Mereka sudah masuk ke makom musyahadah. Tidak bisa kumpul. Atau kumpul pun mereka tidak kenal sama kita. Kita ngomong mereka tidak paham. Atau lebih dikenal ini seperti wali majzub. Suka dengar itu. Ada wali rambutnya gondrong. Ada wali suka nyoret-nyoret. Itu kan. Seperti yang terkenal sekarang Wan Sehan. Al-Habib Syekhan Al-Bahar. Itu adalah maqamul khaliq atau maqamul haq. Beliau fana sudah. Tidak sadar dengan makhluk yang ada. Atau seperti Al-Hallaj. Ketika mengatakan aku ini adalah Allah. Di bajuku ini isinya Allah. Itu perkataan kafir kalau keluar dari orang yang hatinya kosong. Tapi kalau dari orang seperti Hallaj, ini dia udah maqamul khaliq.
Yang dia hadapi, yang dia lihat itu semuanya Allah. Begitu seakan-akan. Tak sadar jadi. Tingkah lakunya aneh. Seperti Wan Sehan, ya kan? Beliau suka coret. Kalau kita masuk ke kampungnya Wan Sehan, itu rumah dari ujung gang sampai ujung coretan semua. Itu siapa yang nyoret Wan Sehan gitu. Dan mereka senang. Kenapa? Rumah yang dicoret Wan Sehan tidak kena kebakaran, tidak kena gempa bumi, macam-macam. Nah, itu wali majzub namanya. Wali yang pikirannya udah diangkat oleh Allah sehingga mereka tidak sadar. Itu namanya maqamul khaliq, tinggi. Ada yang maqamul jama' namanya. Ini yang paling sempurna. Ketiga, maqam al jama'. Apa jama'? Yajma' bainal khalqi wal khaliq. Ini kedudukan kalau mau baca lebih dalam disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini beliau sebutkan kedudukan ini. Yang ketiga, makom yang paling tinggi, makomul jama'. Makomul jama' ini makom menggabungkan dua-duanya. Menggabungkan antara makhluk dan menggabungkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makom yang paling tinggi yang makom didapatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau uzlah. Nabi pas uzlah itu makomul khaliq. Jadi makomul khaliq tadi bukan hanya wali majzub, bukan. Habib Abu Bakar ketika sendirian di kamar itu maqamul khaliq. Beliau tidak bisa kumpul dengan orang, beliau hanya ingin bersama dengan Allah. Maqamul khaliq. Nabi ketika sebelum dilantik oleh Allah, uzlahnya beliau ini adalah gambaran dari maqamul khaliq. Beliau sama Allah, tafakkur, tadabbur. Tidak sadar Siti Khadijah datang. Tidak sadar belum makan. Tidak sadar bekalnya habis. Tidak sadar sudah berapa hari. Itu. Ketika beliau dilantik oleh Allah, bukan artinya beliau turun makomnya, tidak. Beliau malah makin naik. Apa makom makin naik? Makomul jam'i. Beliau menggabungkan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersama Allah, badannya bersama makhluk. Pikirannya bisa menjawab omongan yang ditanyakan ke Nabi, tapi hatinya terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini makom tersusah. Bagaimana? Gabungkan coba. Kumpul sama manusia, kumpul sama masyarakat, tapi hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau uzlah sendirian, mungkin gampang untuk bersama Allah. Tapi coba kalau uzlah, tidak usahlah keluar dari kamar. Sekarang ini ada HP. Nah, syarat uzlah yang kita tambahin, syarat uzlah yang keempat, tidak boleh bawa HP. Makanya anak di pondok nggak boleh bawa HP. Karena uzlah. Kalau uzlah bawa HP ya bukan uzlah namanya. HP ini kan sedunia bisa kita lihat dari sini. Nah, jadi kalau kita saja lagi baca Quran, HP di depan, notifikasinya hidup, misalkan WhatsApp masuk noleh, Instagram masuk noleh, ini noleh. Kapan selesainya baca Quran? Gitu makanya baca Quran di HP itu jangan dibiasakan baca Quran di HP. Karena sekarang di HP ada aplikasi Quran tuh kan boleh. Kalau lagi kepepet. Tapi kalau di rumah ada mushaf jangan. Lebih afdol kita melihat mushaf daripada melihat HP. Karena tadi juga baru baca 2 ayat WhatsApp masuk. Oh penting ini, jawab dulu. Baca ayat lagi, ini penting, penting semua akhirnya. Qurannya tidak penting. Na'udzubillah min dzalik. Jadi makom yang ketiga tadi adalah makomul jama'. Yajma' bainal haq wal khaliq. Ini orang bisa menggabungkan antara Allah dan makhluk. Badannya untuk makhluk, hatinya untuk khaliq. Badannya untuk makhluk. Dia seakan-akan bersama kita. Tapi hatinya itu Allah, Allah, Allah. Dan ini dialami oleh Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ada satu syair yang sangat luar biasa. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, Walaqad ja'altuka fil fuadi muhdithi. Wa abahtu jismi min arada julusi. Fal jismu minni lil jalisi mu'anisun. Wa habibu qalbi fil fuadi anisi. Kata beliau, ya Allah, walaupun aku bersama orang, tapi yang menempati hatiku ini adalah Engkau, ya Allah. Walaupun aku bertemu dengan orang, panggilan, ada undangan datang, ada orang bertamu ke rumah, dibuka pintunya ahlan wa sahlan, tapi hatiku ini, ya Allah, hanya untukmu. Hanya untuk Allah.
berbaur dengan masyarakat seperti Nabi. Nah, itulah makom kedudukan yang paling tinggi, yaitu yang dialami, yang didapatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ketemu, Nabi dakwah, Nabi bercanda dengan istri, dengan sahabatnya, Nabi jihad di jalan Allah, tapi hatinya itu selalu musyahadatullah. Hatinya itu selalu ada ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus. Nabi ketika bersama istrinya tidak putus dari Allah. Dengan bukti, kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau lagi canda sama kita di rumah, pas masuk waktu sholat, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Langsung berubah spontan Nabi ini. Yang tadinya ramah, yang tadinya lagi ketawa-ketawa, masuk azan, waktu sholat, seakan-akan Nabi tidak kenal sama kita, kita tidak kenal sama Nabi. Nah ini, menunjukkan beliau berarti yajma' bainal khaliq wal jelas. Kalau sudah al-haq Allah, pasti lebih didepankan Allah daripada makhluk. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah pusing-pusing. Kalau kita mau mencari kedudukan yang sempurna, kita mau mencari gambaran yang sempurna, al-insanul kamil, semua ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya, uzlah yang mengunci kamar di rumah itu bukan yang paling sempurna. Siapa yang sempurna? Sempurna orang yang bisa keluar dari uzlahnya, memberi manfaat ke masyarakat, tapi hatinya masih di uzlah. Hatinya masih bersama Allah Subhanahu wa taala. Duduk dia, ketawa dia, bercanda dia, tapi hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan yang sempurna yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ketika mulai jadi deman uzlah, sampailah di uzlah tersebut beliau diturunkan wahyu, dilantik menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya malaikat Jibril membawa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq bukan sampai akhir, hanya sampai 1 dan sampai 5 ayat. Itu ayat pertama yang turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril. Nabi menceritakan, kata Nabi, ketika aku lagi ibadah di Gua Hira, datang satu makhluk yang sangat besar. Diriwayatkan itu malaikat Jibril pertama kali ketemu Nabi dalam bentuk aslinya. Bukan nyamar. Biasanya malaikat Jibril itu kalau setelah Nabi jadi Nabi, nyamar. Bisa dilihat oleh sahabat. Sahabat melihat orang ini aneh, siapa ini orang? Habis itu Nabi ngomong, itu Jibril. Tapi pelantikan atau pertama kali Nabi dilantik oleh Allah, malaikat Jibril bentuk aslinya. Jadi Nabi lagi di Gua Hira. Kita kalau di Gua Hira sampai sekarang itu melihat kota Mekah seluruhnya. Tinggi kan, gunung. Jadi kalau dari Gua Hira itu kita bisa melihat kota Mekah seluruhnya. Bayangkan, Nabi ngomong lagi ibadah, ini makhluk menutupi langit semuanya. Besar. 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Setengah sayapnya menutupi setengah bumi ini. Jadi besar. Itu makhluk pertama kali yang ditemui oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan basyariah beliau itu masih belum tahu beliau akan jadi Nabi. Beliau kan basyar, manusia, tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak tahu beliau akan jadi Nabi. Walaupun ruhania beliau sudah dilantik oleh Allah menjadi Nabi sebelum Adam diciptakan oleh Allah. Kuntu nuran baina yadayillah qabla khalqi Adam bi sitti mi'ati alfi am. Aku udah bentuk cahaya, kata Nabi, sebelum Adam diciptakan 600.000 tahun. Sebelum itu aku udah ada, kata Nabi. Untuk awal nabiyina fil ba'ats wa akhirahum fil khalq. Aku pertama kali Nabi yang dilantik dan pertama kali dan terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Nabi akhir zaman, pelantikannya, keluarnya. Tapi yang dilantik oleh Allah pertama kali sebagai Nabi adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau udah tahu, ini siapa, ini makhluk apa. Disuruh baca sama malaikat Jibril, Iqra. Baca. Ini kata ulama menunjukkan fadilah, keutamaan menuntut ilmu. Ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah
kepada Nabi itu masalah ikra, baca, bukan ikra buku ikra, bukan. Ikra artinya fi'il amr dari qara'a. Bacalah, menunjukkan umat kita ini umat yang dianjurkan untuk belajar. Dan ilmu itu hal yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda cek Al-Qur'an. Itu ketika Allah membanggakan satu umat, satu kelompok, itu pasti umat yang belajar. Ulama yang dibanggakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendirikan Mahkamah Agung, ada kelompok-kelompok yang beralasan kepada Allah, kami tidak diutus nabi, kami tidak ini, macam-macam lah. Allah panggil yang menjawab mereka ulama. Jadi status ulama itu status yang dibanggakan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam, Allah ingin hujat semua malaikat. Yang pertama kali mereka kurang setuju ketika Nabi Adam ingin diciptakan oleh Allah. Kan begitu cerita yang di awal surat Baqarah. Apa yang Allah jadikan Nabi Adam melebihi malaikat? Ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullah. Kata Allah, kami ajarkan Adam semua nama ilmu. Sehingga Adam melebihi para malaikat. Nah, jadi dari ayat yang pertama kali turun saja kepada Nabi, itu sinyal buat kita bahwasannya ilmu itu adalah hal yang mulia. Makanya Nabi selalu nganjurkan untuk kita menuntut ilmu. Dan jangan salah paham, menuntut ilmu itu tidak mesti di pondok pesantren. Ustadz, aku udah tua. Habib, aku udah berumur, udah punya anak, udah cucu. Udah. Nuntut ilmu itu kapan saja bisa. Tidak mesti di pondok pesantren. Yang masih muda, pondok yang rajin, yang serius. Tapi yang sudah di luar, bisa masih. Alhamdulillah, majlis taklim ada. Ya, di masjid-masjid full majlis taklim, alhamdulillah. Itulah usaha atau ikhtiar kita untuk menjadi umat yang menuntut ilmu. Jadi Nabi diturunkan ayat pertama kali Iqra tadi, insya Allah kelanjutan ceritanya akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahana wal jamalah, taufik insyaallah sehingga kita bisa menghadiri terus kajian-kajian ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.